Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kisah Warganet. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah cerita horor. Seperti apa ceritanya? Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Ratna, gadis berusia 20 tahun. Ia adalah sosok yang sederhana, dengan kulit sawo matang yang bersinar di bawah sinar matahari, dan rambut hitam legam yang terurai hingga ke pinggang. Setiap pagi Ratna terbangun sebelum fajar, mendengar suara ayam berkokok dan angin yang berbisik lembut di antara daun-daun. Dalam kesunyian itu, dia bergegas merapikan tempat tidurnya, lalu membangunkan ibunya, Suparti, yang berusia 45 tahun. Suparti adalah sosok wanita kuat yang meskipun sering diserang keletihan akibat kerja keras di ladang, tetap memiliki semangat yang tak pernah pudar. Hari-hari mereka dipenuhi dengan rutinitas yang sama. Setelah sarapan yang sederhana, biasanya nasi hangat dengan sambal terasi, mereka bersiap-siap untuk pergi ke ladang. Ratna mengambil keranjang anyaman yang sudah penuh dengan alat pertanian, sementara ibunya membawa cangkul. Mereka berjalan kaki menyusuri jalan setapak yang berliku, dikelilingi oleh pemandangan alam yang indah, sambil berbincang-bincang tentang mimpi dan harapan sederhana mereka. Di ladang, Ratna bekerja dengan tekun, mencangkul tanah, menanam padi, dan merawat tanaman. Ia seringkali tersenyum meski keringat mengalir di dahinya. Ia merasa bangga bisa membantu ibunya. Di antara pekerjaan keras, mereka sering menghabiskan waktu bercanda, bercerita tentang masa depan, dan berbagi tawa yang membuat beban sehari-hari terasa lebih ringan. Namun di balik kesederhanaan hidup mereka, ada sesuatu yang tak terduga akan mengubah segalanya. Di desa itu, terdapat seorang pemuda bernama Ardi. Ia adalah teman sebayanya yang tinggal di desa sebelah. Ardi dikenal sebagai sosok yang tampan, dengan senyuman menawan dan mata yang penuh semangat. Ia sering melintasi ladang Ratna, membantu petani lain, dan seiring waktu, hatinya mulai terikat pada sosok Ratna yang sederhana namun penuh pesona. Ardi sering mencuri pandang ke arah Ratna saat ia bekerja. Dia terpesona oleh keanggunan dedikasi gadis itu. Dalam pikirannya, Ratna adalah bintang di langit malam, bersinar di tengah gelapnya kehidupan sehari-hari. Hari itu terasa hangat di desa. Sinar matahari menyinari ladang dengan lembut, memberikan warna emas pada padi yang mulai menguning. Ratna bekerja dengan penuh semangat. Tangannya yang cekatan mencabut rumput liar yang mengganggu pertumbuhan tanaman. Di kejauhan ia melihat Ardi mendekat, melangkah dengan percaya diri, meski hati pemuda itu bergejolak. Ardi telah mempersiapkan diri dengan matang untuk hari ini. Ia tidak ingin menunggu lebih lama lagi untuk mengungkapkan perasaannya kepada Ratna. Setiap hari melihat gadis itu berusaha keras di ladang membuatnya semakin terpesona dan semakin sulit untuk menahan rasa sukanya. Saat mendekat, jantungnya berdebar keras dan ia berusaha mengatur nafas agar tidak terlihat gugup. "Ratna," sapanya, berusaha terdengar santai meski suara itu bergetar. "Bisa kita bicara sebentar?" Ratna menatap Ardi, sedikit terkejut tetapi menyambutnya dengan senyum. "Tentu Ardi, ada apa?" Setelah memastikan tidak ada orang lain di sekitar, Ardi mengambil nafas dalam-dalam. Ia merasakan ada beban yang lebih berat daripada sekedar kata-kata yang akan diucapkannya. "Aku sudah memikirkan ini cukup lama. Sebenarnya, aku suka padamu, Ratna. Aku ingin kita bersama. Maukah kamu menjadi pacarku?" Di luar ekspektasi Ardi, jawaban Ratna tidak sejalan dengan harapannya.
Gadis itu menunduk, matanya meneliti tanah yang dipenuhi dengan akar-akar. Ia merasakan jantungnya berdebar, bukan karena rasa suka, tetapi karena beban yang harus disampaikan. Ardi, aku tidak bisa. Aku belum siap untuk pacaran. Aku harus fokus membantu ibuku. Dan aku merasa hubungan itu akan mengganggu. Penolakan itu bagaikan kilat menyambar di siang bolong. Ardi merasakan semua harapannya runtuh seketika. Kemarahannya mulai menggelembung dalam diri, menggantikan rasa cinta yang semula mengalir di hatinya. Ia tak bisa percaya bahwa Ratna lebih memilih ibunya daripada dirinya. Rasa sakit itu berubah menjadi kemarahan, membuat wajahnya memerah. Apa kamu yakin, Ratna? Suara Ardi menggetarkan, mencoba menahan emosinya. Kau tidak tahu apa yang kamu lewatkan. Aku bisa membuatmu bahagia. Maaf, Ardi, jawab Ratna. Suaranya tenang meski hatinya bergetar. Aku tidak ingin terjebak dalam hubungan yang tidak bisa aku jalani dengan sepenuh hati. Dengan kata-kata itu, Ardi merasa seolah ditampar. Rasanya seperti dunia di sekitarnya mendadak hancur. Dia mencoba mengontrol amarah yang mulai menggelora. Jadi kamu lebih memilih hidup sederhana ini, hidup di ladang, daripada bersamaku. Itu sangat bodoh, Ratna. Ratna terkejut mendengar nada suaranya yang berubah tajam. Dia mengira Ardi adalah sosok yang baik dan menginginkan kebahagiaannya. Namun kini ia menyadari ada sisi gelap dalam diri pemuda itu. Ardi, aku hanya ingin yang terbaik untuk diriku dan ibuku, balasnya, mencoba menjelaskan dengan lembut. Tetapi Ardi tidak mendengarkan. Dia berbalik, tubuhnya bergetar. Bukan hanya karena kemarahan tetapi juga karena rasa sakit yang menggerogoti hatinya. Dia merasa dihianati, seperti semua usaha dan perhatian yang diberikan tidak ada artinya. Dalam pikirannya benih dendam mulai tumbuh, semakin mengakar. Jika kamu tidak bisa menjadi milikku, gumam Ardi pelan. Suaranya terdengar menakutkan. Maka aku akan membuatmu merasakan akibat dari penolakan ini. Sambil berjalan menjauh, Ardi mengumpulkan teman-temannya, Arif, Ricky, dan Reza. Dalam kepalanya rencana jahat mulai terbentuk. Dia akan menunjukkan pada Ratna betapa salahnya keputusan yang diambilnya. Semakin lama dendamnya semakin membara, seolah menjadi api yang tak kunjung padam. Dan Ratna tanpa sadar telah menarik perhatian sisi gelap dari cinta yang salah ini. Sementara itu, Ratna kembali bekerja di ladang, merasa tidak enak dengan keadaan yang baru saja terjadi. Ia tidak tahu bahwa keputusan yang diambilnya akan berujung pada serangkaian peristiwa yang akan mengubah hidupnya selamanya. Dalam ketenangan hari itu, sebuah badai telah mulai mengumpulkan kekuatan, siap menghancurkan segalanya yang selama ini mereka anggap aman dan damai. Malam telah menjelang, dan bulan purnama menggantung tinggi di langit, memancarkan cahaya lembut di atas desa. Namun di balik keindahan malam itu, suasana hati Ardi berkecamuk. Ia duduk di sebuah warung kopi kecil, dikelilingi oleh teman-temannya, Arif, Ricky, dan Reza. Suara gemericik air dari sungai dekat sana dan suara jangkrik bersautan. Tetapi hatinya dipenuhi rencana yang gelap. Jadi, apa rencananya? Tanya Arif sambil menghisap rokok. Kau bilang kamu ingin memberi pelajaran pada Ratna. Tapi kita harus punya rencana yang matang. Ardi mengangguk. Matanya menyala dengan semangat yang salah. Kita akan menculiknya. Dia sudah berani menolakku. Jika dia tidak mau bersamaku, maka aku akan membuatnya melihat betapa menyedihkannya hidup tanpa aku. Ricky dan Reza saling bertukar pandang, merasa terkejut tetapi juga terbuai oleh ambisi jahat Ardi. Tapi bagaimana kita bisa melakukannya? Tanya Ricky, meski keraguan mulai merayap di pikirannya.
Dia pulang dari ladang setiap sore sendirian. Kita hanya perlu menunggu di jalan setapak yang sepi. Jawab Ardi dengan nada yang penuh keyakinan. Aku akan mengalihkan perhatiannya, sementara kalian menangkapnya. Kita bawa dia ke tempat terpencil. Dia harus merasakan konsekuensi dari penolakannya. Mereka semua terdiam sejenak, meresapi rencana itu. Meski ada rasa takut yang samar, semangat jahat Ardi mulai merasuk pikiran mereka. Dalam benak mereka, tindakan ini seolah menjadi pembenaran untuk mengatasi rasa sakit hati yang ditimbulkan oleh penolakan Ratna. Malam itu, mereka terus mendiskusikan rincian rencana jahat mereka. Semakin mereka berbicara, semakin kuat tekad Ardi. Ia membayangkan wajah Ratna yang ketakutan, melihat bagaimana ia terjebak dalam kegelapan, tanpa harapan untuk melarikan diri. Namun di antara kegembiraan itu, ada juga keraguan yang menggelayut di benak teman-temannya. Sementara itu di rumah kecil yang terbuat dari anyaman bambu dan beratap daun rumbia, Ratna dan ibunya, Suparti, sedang bersiap-siap untuk tidur. Suparti terbaring di ranjang dengan wajah pucat, dan keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia merasakan sakit yang menjalar di seluruh tubuhnya, dan kehadiran Ratna di sampingnya adalah satu-satunya hal yang memberinya kekuatan untuk bertahan. "Bu, gimana Bu? Udah ngerasa baik belum?" tanya Ratna, mencemaskan keadaan ibunya. "Belum Nak, mungkin besok kita harus pergi ke puskesmas," jawab Suparti, suaranya lemah. Ratna mengangguk, meski hatinya penuh kekhawatiran. Ia berdoa agar ibunya segera sembuh, karena ia tidak ingin ada hal buruk yang menimpa mereka. Ketika Ratna mematikan lampu dan berbaring, pikirannya melayang kepada Ardi. Dia tidak ingin memperburuk keadaan dengan menolak pemuda itu, tetapi hatinya tetap berpegang pada keputusan yang telah diambil. Dalam kesunyian malam itu, dia berusaha mengusir kekhawatiran, tetapi ketenangan tidak kunjung datang. Singkat cerita, keesokan harinya, Ardi dan teman-temannya bersiap untuk menjalankan rencana mereka. Mereka menghabiskan waktu menunggu dengan cemas, saling berbagi tawa pahit dan keraguan. Tetapi ketika jam menunjukkan pukul 5 sore, mereka bergerak. Dengan langkah hati-hati, mereka menuju jalan setapak yang sepi, merencanakan untuk menunggu hingga Ratna melintas. Kegelapan malam perlahan menyelimuti desa, dan saat bayangan Ardi dan teman-temannya bergerak di antara pepohonan, suasana di desa menjadi tegang. Jalan setapak itu seolah menjadi saksi bisu dari rencana jahat yang sedang terukir. Tak jauh dari situ, Ratna melangkah pulang dari ladang, tidak menyadari bahwa kehadiran Ardi kini telah menjadi ancaman. Dia masih terfokus pada kondisi ibunya yang kurang sehat, berharap bisa segera pulang dan merawatnya. Saat Ardi dan teman-temannya bersiap di tempat persembunyian, mereka saling melirik dengan penuh ekspektasi. Suasana di sekeliling mereka terasa mencekam, seolah alam pun merasakan ketegangan yang menyelimuti rencana mereka. Sebuah langkah menuju kegelapan yang tak terduga, di mana Ratna yang polos dan tidak bersalah akan segera terjebak dalam permainan yang mengerikan. Hari mulai meredup. Sinar matahari yang hangat perlahan-lahan menghilang, digantikan oleh bayang-bayang panjang yang menari di antara pepohonan. Ratna dengan keranjang di punggungnya melangkah pulang dari ladang, tidak menyadari bahwa langkah-langkahnya diiringi oleh ancaman yang mengintai. Seiring dengan suara langkahnya yang berderap di jalan setapak, pikirannya berkelana pada harapan untuk menjadikan ibunya lebih baik, meski hatinya masih terganggu oleh perasaan tidak nyaman setelah menolak Ardi. Ia melintasi ladang yang dipenuhi padi menguning. Aroma segar dari tanah basah setelah hujan sore tadi mengisi napasnya. Ketika semakin dekat dengan rumah, Ratna mulai merasakan ada sesuatu yang aneh. Suasana di sekitarnya terasa sepi, lebih sepi dari biasanya. Ia menghentikan langkah sejenak dan menengok sekeliling, mencari tanda-tanda kehadiran orang lain. Namun, hanya hening yang menyambutnya.
Ketika Ratna melanjutkan perjalanannya, di balik semak-semak, Ardi dan teman-temannya menunggu dengan napas tertahan. Ketegangan di antara mereka mencapai puncaknya saat Ratna semakin mendekat. Ingat, kita hanya butuh beberapa menit untuk menyelesaikan ini, bisik Ardi, matanya berbinar penuh kebencian. Dia tidak akan melawan, dia hanya seorang gadis. Jawab Reza, berusaha menenangkan diri. Namun kegugupan mulai merayap di antara mereka, terutama Arif dan Ricky, yang tidak yakin sepenuhnya dengan rencana ini. Saat Ratna sampai di tempat yang lebih sepi, langkahnya terasa lebih lambat, merasakan ketidakberdayaan yang aneh. Tiba-tiba, suara dari semak-semak itu membuatnya terloncat, dan dalam sekejap, Ardi bersama teman-temannya muncul dari tempat persembunyian. Kaget dan ketakutan, Ratna mundur sejenak, tetapi itu sudah terlambat. Tanpa ampun, Arif dan Ricky bergerak cepat, menangkap lengannya dan menyeretnya ke arah semak-semak. "Lepaskan, tolong!" teriak Ratna panik, berusaha meronta. Tetapi jeritannya seakan lenyap, ditelan kesunyian malam. "Diam! Tidak akan ada yang mendengarkanmu," Ardi membentak. Suara kasar dan penuh amarah menggema di telinga Ratna. Dengan cepat mereka membungkam mulutnya dan mengikat tangannya. Rasa ketidakberdayaan mengalir deras dalam dirinya. Perasaan terjebak dalam kegelapan yang menakutkan. Semua harapan untuk pulang ke pelukan ibunya seakan lenyap dalam sekejap. Di rumah, Suparti yang sedang berbaring di ranjang merasakan ada yang tidak beres. Suara langkah kaki Ratna yang biasanya terdengar ceria kini terasa hening. Ia berusaha bangkit, tapi sakit yang menjalar di seluruh tubuhnya membuatnya lemah. "Ratna, di mana kamu, Nak?" panggilnya. Suara lembutnya mencerminkan kecemasan yang mendalam. Tak ada jawaban. Rasa khawatir semakin menggelayuti hatinya. Dia berusaha mengabaikan rasa sakit, merangkak menuju pintu untuk menantikan kepulangan putrinya. "Anakku, pulanglah," bisiknya. Tetapi suara keraguan menyelinap dalam setiap kata yang terucap. Detak jam di dinding terdengar jelas. Setiap detik menambah kepanikan dalam dada Suparti. Ia merasakan firasat buruk. Mungkin sesuatu telah terjadi pada Ratna. Mungkin dia dalam bahaya. Segera ia berusaha menghubungi tetangga terdekat, berharap seseorang bisa membantu mencarikan Ratna. Di lain tempat, Ratna meronta-ronta dalam ketakutan, melihat wajah-wajah yang pernah dikenalnya kini dipenuhi niat jahat. Ardi menatapnya dengan tatapan dingin, mengingat semua rasa sakit yang ditimbulkan oleh penolakannya. "Ini adalah pelajaran, Ratna. Kamu akan belajar betapa berharganya aku bagimu," katanya. Suaranya terdengar mengerikan. Ketika mereka menariknya lebih jauh ke dalam kegelapan malam, Ratna merasa seolah semua harapan telah sirna. Dalam hatinya dia hanya bisa berdoa berharap ada yang mendengar teriakan hatinya. Namun suara yang keluar hanyalah desa nafasnya yang panik. Sementara bayang-bayang kegelapan menutup jalan pulang ke rumah, ke pelukan ibunya. Malam semakin mencekam, menyelimuti desa dengan aura menakutkan. Suparti di dalam rumah yang sempit, merasakan firasat buruk yang semakin kuat. "Ratna, kamu di mana?" pikirnya penuh kekhawatiran, tanpa tahu bahwa putrinya kini terjebak dalam permainan jahat yang tak terbayangkan. Di dalam benak Ratna, harapan untuk melarikan diri mulai pudar. Ketakutan dan ketidakberdayaan membanjiri pikirannya, sementara malam semakin menggigit, membawa mereka lebih jauh ke dalam kegelapan yang tak terduga. Gelap malam menyelimuti hutan, menampakkan sosok-sosok gelap yang bergerak perlahan. Ratna terikat di sebuah tempat terpencil. Tubuhnya bergetar dalam ketakutan yang tak tertahankan. Suara gemerisik daun yang tertiup angin menjadi pengingat akan kesunyian yang menakutkan di sekitarnya. Aroma tanah lembab dan dedaunan basah mencampuri udara.
Tetapi semua itu tak mampu menghilangkan rasa sakit yang menyiksa hatinya. Ardi, Arif, Riki, dan Reza mengelilinginya. Wajah-wajah mereka menyimpan niat jahat yang tak terungkap. Rasa marah dan dendam membuat mereka semakin tak sabar, menunggu momen yang tepat untuk melampiaskan kemarahan yang telah mengakar. Ratna merasa seolah waktu berjalan lambat. Setiap detik terasa seperti satu abad. Jangan pikir kamu bisa melarikan diri dari kami, Ratna. Ardi mendekat. Matanya bersinar dengan ketidakberdayaan yang mengerikan. Ini semua karena penolakanmu. Kau harus membayar harga atas keputusan bodohmu. Setiap kata yang terucap seperti sembilu yang menusuk hatinya. Ratna berusaha menahan air mata, berjuang melawan rasa sakit yang menjalar di seluruh tubuhnya. Dia mengingat ibunya, wajah lembut dan penuh kasih sayang yang selalu mendukungnya. Kenangan itu memberinya kekuatan untuk bertahan, meski kengerian yang dihadapinya semakin nyata. Jangan lakukan ini, Ardi. Ratna berusaha berbicara, suaranya bergetar. Aku hanya tidak siap untuk menjalin hubungan. Senyum sinis menghiasi wajah Ardi. Dan kau pikir itu akan menyelamatkan dirimu? Kami sudah terlalu jauh. Kami akan mengajarkanmu pelajaran yang pahit. Seiring kata-kata itu keluar, Ratna merasakan hati kecilnya hancur. Dia merasa terjebak dalam labirin ketakutan dan keputusasaan. Di antara jeritan batinnya, dia berusaha mengingat semua kebahagiaan sederhana yang dia miliki. Namun semua itu terasa semakin jauh, seperti bayangan yang tak terjangkau. Malam itu berubah menjadi malam yang penuh dengan kekejaman. Ardi dan teman-temannya mulai melampiaskan rasa dendam mereka. Ratna merasakan setiap sentuhan kasar yang menjijikan. Setiap tawa mereka mengisi ruang dengan rasa sakit yang semakin mendalam. Tubuhnya terikat erat, dan dia tidak bisa berbuat apa-apa selain merasakan kengerian itu menggerogoti harapannya. Teriakan Ratna yang penuh ketakutan terdengar hampa. Tak ada yang dapat menyelamatkannya dari situasi mengerikan ini. Saat mereka menyerang, waktu seolah berhenti, dan dunia luar menjadi tidak ada. Semua yang dia pikirkan hanyalah keinginannya untuk pulang, untuk bersembunyi dalam pelukan ibunya, dan melupakan semua yang terjadi. Di dalam hati Ratna ada harapan yang semakin redup. Dia merasa terasing, tidak hanya dari dunia luar, tetapi juga dari dirinya sendiri. Ketika malam berlanjut, setiap detik terasa menyakitkan. Rasa sakit fisik mulai mengalir bersamaan dengan rasa sakit emosional. Ia ingin berteriak, tetapi mulutnya dibungkam oleh ketakutan. Di rumah, Suparti merasakan firasat buruk yang semakin mendalam. Ia duduk di pinggir ranjang, matanya berkilau dengan air mata. Ratna, anakku, gumamnya, merasakan kehilangan yang begitu nyata. Dia tidak bisa berbuat banyak, hanya berdoa agar putrinya selamat. Setiap detik berlalu membuatnya semakin putus asa, seolah ada sesuatu yang sangat salah. Di sisi lain, Ratna terus berjuang. Ketika ancaman itu berlangsung, dia merasa semakin kuat. Di dalam hati dia bertekad untuk tidak menyerah, untuk melawan, dan jika dia bisa keluar dari situasi ini, dia akan berjuang untuk keadilan. Setiap tetes air mata yang jatuh adalah pengingat bahwa dia masih hidup, bahwa dia masih bisa bermimpi meski dalam kondisi yang paling kelam sekalipun. Singkat cerita, pagi menjelang, namun keheningan yang menyelimuti desa terasa berbeda. Sinar matahari yang biasanya menyambut dengan kehangatan, kini seolah enggan menyinari sudut-sudut desa yang diselimuti kecemasan. Burung-burung yang biasa berkicau pagi itu tampak diam, seakan merasakan adanya sesuatu yang ganjil. Desa kecil yang tenang itu seketika berubah menjadi penuh bisikan dan rasa khawatir yang menyelusup di antara para penduduk. Di rumah bambu yang berdiri sederhana di pinggir desa, Suparti duduk dengan wajah penuh kecemasan. Semalam suntuk ia menunggu putrinya Ratna yang tak kunjung pulang. Hatinya teriris oleh ketidakpastian dan kekhawatiran.
Matanya sembab akibat tangis yang tak kunjung berhenti, dan tubuhnya yang ringkih tampak semakin lemah. Dalam kebingungan ia mencoba mengingat hari-hari bahagia bersama Ratna, saat putrinya dengan riang menemani bekerja di ladang, atau saat mereka tertawa bersama di waktu sore. Kenangan itu kini hanya menjadi pengingat pahit akan ketiadaan Ratna. Dengan tertatih, Suparti berjalan keluar rumah, menatap jalan setapak tempat Ratna biasa pulang setiap sore. "Ratna, kamu di mana, Nak?" panggilnya lirih, seolah berharap angin pagi akan membawa suaranya kepada putrinya. Tetapi tak ada jawaban, hanya kesunyian yang menyelimuti. Tetangga yang melihat Suparti termenung di ambang pintu mulai menyadari bahwa sesuatu yang buruk mungkin telah terjadi. Pak Darman, salah satu tetua desa, mendekati Suparti dengan wajah penuh simpati. "Suparti, apakah Ratna belum pulang sejak kemarin sore?" tanyanya dengan nada prihatin. Suparti hanya mengangguk, mencoba menahan air mata yang sudah tumpah sejak malam tadi. "Dia pergi ke ladang pagi kemarin seperti biasa, tapi sampai sekarang dia tidak pulang." Suaranya pecah dan tangisnya kembali meledak. Berita hilangnya Ratna segera menyebar dari satu rumah ke rumah lainnya. Para warga desa yang biasanya hidup dengan tenang kini mulai diliputi rasa takut dan cemas. Para wanita membicarakan hal itu dengan berbisik-bisik, merasa khawatir akan keamanan anak-anak mereka. Pak Darman segera mengajak beberapa pemuda desa untuk ikut membantu mencari Ratna. Mereka menyusuri jalan setapak, ladang, dan hutan yang biasanya dilalui Ratna, berharap menemukan jejak atau tanda keberadaannya. Sementara itu, Ardi dan teman-temannya mencoba berbaur dengan warga, berpura-pura ikut mencari, meski ada kepanikan di wajah mereka. Hanya mereka yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ardi berusaha menyembunyikan kegelisahannya di balik topeng kepura-puraan, tetapi di dalam hatinya, ketakutan mulai merayap. Rasa bersalah dan kecemasan menekan dadanya, tetapi dia menutupi dengan berpura-pura peduli. Penduduk desa berkumpul untuk membahas langkah-langkah pencarian Ratna. Setiap warga yang hadir membawa rasa simpati yang mendalam. Ibu-ibu tak henti-hentinya menatap Suparti dengan tatapan penuh iba. Sementara para pemuda desa mencoba menyusun rencana pencarian. Mereka menyusun kelompok yang akan menyisir hutan, ladang, hingga sungai kecil yang mengalir di tepi desa. Hari demi hari berlalu, dan pencarian Ratna tak kunjung membuahkan hasil. Rasa putus asa mulai menyelimuti hati para warga, terutama Suparti yang setiap hari duduk di depan rumahnya, menatap kosong ke arah jalan setapak dengan harapan akan melihat bayangan putrinya pulang. Tubuhnya semakin lemah, dan tangisnya kini berubah menjadi kepasrahan yang menyedihkan. Tak ada lagi kata yang bisa menghiburnya, karena hatinya telah dipenuhi dengan kesedihan yang mendalam. Suasana di desa pun mulai berubah. Orang-orang tak lagi keluar rumah saat malam tiba, seolah-olah mereka takut akan sesuatu yang tak terlihat. Desas-desus tentang kehadiran sesuatu yang jahat di desa mulai menyebar. Beberapa warga mengaku mendengar suara tangisan perempuan di tengah malam yang terdengar seperti jeritan penuh kepedihan dan amarah. Mereka mulai merasakan bahwa desa mereka tak lagi sama, bahwa ada kehadiran asing yang mengganggu kedamaian mereka. Ardi dan teman-temannya merasa semakin tertekan. Di malam hari mereka mulai dihantui oleh mimpi buruk. Wajah Ratna yang penuh ketakutan dan penderitaan terus muncul dalam mimpi mereka, seakan menuntut mereka untuk mengakui perbuatan keji yang telah dilakukan. Wajah pucat Ratna yang menatap mereka dari kegelapan menjadi bayangan yang tak bisa hilang dari benak mereka. Desa yang tenang kini menjadi tempat yang penuh kecemasan. Para penduduk saling berbisik tentang kepergian Ratna yang tak terjelaskan. Wajah mereka dipenuhi rasa takut dan iba setiap kali mereka melihat Suparti yang semakin hari semakin tenggelam dalam kesedihan. Mereka semua tahu bahwa sesuatu yang kelam telah terjadi, sesuatu yang mungkin akan membawa dampak yang lebih besar
di masa depan. Kegelapan yang menyelimuti desa semakin nyata, seolah alam pun turut berduka. Malam-malam menjadi lebih dingin dan sunyi, seakan-akan desa itu tengah bersiap menghadapi badai yang akan datang. Sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan cerita kelanjutannya di part berikutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.